Ini pengalaman pertamaku mendayung sampan. Teman-teman yang bersamaku ini tidak sekedar mendayung sampan biasa loh. Biasanya mereka latihan rutin untuk persiapan lomba tahunan di Siak. Sebenarnya perahu tradisional yang digunakan bukan hanya sampan saja. Ada juga loh perahu yang berukuran lebih besar seperti perahu serindit. Membahas soal perahu, alat transportasi satu ini sudah ada sejak lama. Jangan bayangin bentuk perahu zaman itu seperti sekarang ya teman. Sampan tradisional. Awalnya bentuknya seperti rakit yang terinspirasi dari batang-batang yang mengambang. Selanjutnya, perahu berbentuk lesung tertua ditemukan di wilayah PC, Belanda sekitar 6000 sebelum Masehi. Setelah teknologi makin berkembang dan manusia mulai menjelajah, perahu juga mulai berubah. Saat itulah mulai ditemukan cadik dan layar. Timku paling belakang nih. Ternyata tidak sekedar mengayuh dayung saja. Salah-salah mendayung dan tidak kompak malah bisa membuat air masuk ke perahu kami. Iya teman, olahraga dayung sudah ada sejak abad ke-16. Pada saat itu, Raja Henry memberi izin khusus untuk melewati sungai Thames hanya untuk pendayung. Sejak itulah, dayung mulai populer. Tanggung perahunya terbalik. Sekalian berenang ke tepian sajalah aku. Sampan tradisional siap mantap. Oke, garam. Kita garam. Cepat banget. Sungai ini melewati beberapa daerah seperti Kabupaten Rokan Hulu, Bengkalis, Siak, Kampas, dan Pekanbaru. Awalnya Sungai Siak bernama Sungai Jantan. Setelah perpindahan pusat pemerintahan Kerajaan Siak, namanya berubah jadi Sungai Siak. Zaman dulu, Sungai Siak jadi sumber utama penghidupan masyarakat sekitarnya. Sekarang, Sungai Siak juga masih dimanfaatkan masyarakat, terutama dalam hal transportasi. Tidak hanya bisa memakai saja ya, kita juga harus tahu cara merawatnya. Kalau perahunya mulai bocor atau rembes, harus segera ditambal. Bahannya tepung getah kayu meranti yang sudah ditumbuk dan diayak, kemudian ditambah solar secukupnya. Jadi bubuk yang kita gunakan untuk membuat perekat si sampan ini adalah terbuat dari bubuk kayu meranti ditambah dengan sedikit solar. Nah, setelah kita campurkan tadi, ini akan jadi adonannya yang lumayan lengket, namun belum bisa untuk kita gunakan sebagai perekat. Kita perlu tambahkan air panas, itu yang gunanya untuk menyatukan antara si bubuk kayu meranti dan solar tadi, agar kita bisa gunakan sebagai perekat kapal. Airnya hanya untuk menyatukan serbuk kayu dan solar saja teman. Sisanya akan dibuang. Udah bisa nih Pak kita gunakan untuk ngerekat kapal ya. Oh yuk langsung aja yuk. Biar kita cepet main sampan. Kalau bahan perekatnya ini sudah siap, tinggal menambal saja. Saya coba deh Pak. Nah, boleh ya? Boleh. Saya coba menjejel tali tambangnya. Bagian yang renggang atau bocor akan diberi tali tambang. Letakkan di sepanjang yang bocor. Pastikan tali tidak muncul di permukaan ya.
Terakhir, ditambal dengan lem dari bubuk kayu meranti supaya lebih rapat dan merekat. Adonan kemudian dibuat bulat pipih terlebih dahulu, teman. Beres deh, tinggal menunggu kering saja. Perahu siap dipakai.